Apa sih tujuan wawancara? Tujuan wawancara itu sendiri yang pertama untuk mendapatkan data dari tangan pertama. Karena biasanya kalau pewawancara itu pasti melakukan wawancara dengan narasumbernya, narasumber utamanya, bukan dengan temennya gitu. Tapi beda lagi dengan wawancara pribadi ya. Wawancara pribadi mungkin aja, tapi wawancara pribadi bisa juga tidak hanya mencari tahu tentang seorang lewat orang lain, bisa juga mencari tahu tentang orang tersebut hanya untuk masalah pribadi gitu. Terus mendapatkan data dari tangan pertama. Yang kedua, pelengkap teknik pengumpulan lainnya. Mungkin kita sudah mengumpulkan data melalui media-media lainnya yang sudah memberikan informasi tentang narasumber, tapi kita lengkapkan dengan kegiatan wawancara. Terus menguji hasil pengumpulan data. Kita dapatkan informasi dari yang lain, terus kita verifikasi dengan menanyakan langsung oleh sumbernya, narasumbernya. Gitu. Selain wawancara, kegiatan berbicara itu ada negosiasi. Sebenarnya negosiasi itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Apa sih negosiasi itu sendiri? Negosiasi merupakan kegiatan yang berisi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya melakukan kegiatan negosiasi simpel deh, jual beli di pasar, ya kan? Saya pembeli, misalnya kalian penjualnya. Saya membeli ayam ini berapa gitu kan, ini aja bu, misalnya ditawarkan 25.000, ya 20.000 aja lah bu gitu. Jadi akhirnya menimbulkan kesepakatan, udahlah 21 deh gitu, pas, harga pas ya kan. Nah, ciri-ciri negosiasi itu apa sih? 1, menghasilkan kesepakatan. Pastinya negosiasi itu yang tadinya kita mau mencari hal yang mungkin bisa ditawar, yang tadinya kita belum sesuai menjadi disesuaikan. Terus mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan pada kepentingan bersama, terus merupakan sarana untuk penyelesaian. Jelas menyelesaikan sesuatu yang masih belum selesai. Nawar itu adalah hal yang belum selesai loh. Kayaknya gue mau beli HP nih gitu kan, mau beli handphone harganya 3 juta, tapi budget gue cuma ada 3 juta, cuma ada 3 juta, cuma ada 2.800.000, tawar itu kan menyelesaikan sesuatu lewat negosiasi. Apa sih unsur negosiasi itu sendiri? Yang pertama, adanya orientasi. Pasti sebelum kita melakukan negosiasi, kita melakukan orientasi yang dimana kita melakukan perkenalan diri, baik dari segi si penawar maupun yang ditawar. Kedua, pasti ada permintaan. Kalau misalnya tidak ada permintaan, apa yang mau kita tawar, ya kan? Pasti ada pemenuhan. Pemenuhannya adalah misalnya kita tawar, oh iya kita bisanya segini, bisa nggak saya dapetin handphone itu sekarang? Oh iya gitu, itu pemenuhan. Penawaran jelas, negosiasi pasti melakukan penawaran. Ada persetujuan dan ada penutup. Penutup itu biasanya sudah mencapai suatu kesepakatan. Tujuan negosiasi di sini ada 3. Yang pertama, mencapai kesepakatan. 2, mencapai penyelesaian. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan. Tidak ada yang rugi satu sama lain. Karena pasti adanya kesepakatan dalam negosiasi itu adalah kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain. Nah, apa sih manfaat negosiasi? Manfaat negosiasi itu ada menciptakan jalinan kerjasama dalam melakukan suatu usaha. Nah, selanjutnya selain negosiasi ada presentasi. Itu biasa kita lakukan baik secara akademik maupun secara ilmiah. Yang secara akademik yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa itu ada seminar proposal, bisa juga pidato, public speaking. Biasanya kan suka diminta untuk berkomunikasi di depan banyak umum. Ada sidang skripsi. Kalau kita sidang skripsi pasti kita mempresentasikan apa yang kita teliti. Presentasi ilmiah itu penyajian karya ilmiah di depan forum. Misalnya saya melakukan penelitian, terus saya sajikan penelitian saya, itu biasanya di depan halayak ramai untuk dinilai oleh orang lain. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama, ada penyaji atau ada pemakalah. Presentasi akan berjalan kalau ada yang memberikan sajian ilmiahnya atau makalahnya. Yang kedua, kalau yang ilmiah itu pasti ada pemandu atau moderator
Yang ketiga ada pencatat atau notulen. Kalau pemandu biasanya moderator untuk mengontrol bagaimana berlangsungnya kegiatan presentasi secara ilmiah tersebut. Dan notulen itu melakukan kegiatan resume apa saja yang terjadi dalam kegiatan presentasi ilmiah tersebut. Terus, apa sih langkah-langkahnya untuk melakukan kegiatan presentasi? Yang pertama, ada penyiapan bahan. Kedua, ada pelaksanaan. 3, ada alat bantu, apapun alat bantunya. Bisa laptopnya, bisa adapter buat penyambung ke proyektornya. Terus analisis bahasa tubuh. Kalau kita mau melakukan presentasi, biasanya kita tidak sengaja kita melakukan gestur tubuh. Jangan sampai kita melakukan presentasi gaya goyang-goyang, terus nunduk. Kita harus menganalisis ketika kita mau presentasi karya ilmiah, kita harus seperti apa sih supaya presentasi kita tuh dilihat oleh orang lain. Terus bagaimana cara menanggapi pertanyaan, ya kan? Kalau kita presentasi pasti ada yang bertanya, bagaimana cara kita menanggapinya gitu. Bagaimana caranya kita ngeles kalau misalnya kita kejebak sama pertanyaan dalam artian nggak tahu nih jawabannya apa nih. Gimana caranya kita menanggapi pertanyaan tersebut? Dengan caranya adalah percaya diri. Sekian tentang presentasi, negosiasi, wawancara, atau materi keterampilan berbicara. Mungkin masih banyak yang akan ingin ditanyakan. Bisa langsung ditanyakan ke dalam forum. Jangan semangat untuk mengerjakan tugasnya, kuisnya, dibaca lagi modul-modulnya. Sekian materi keterampilan berbicara kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.